Nadiem Makarim, Mendikbud yang luar biasa dahsyat. Saya kagum dengan kecerdasan saudara, dengan kecerdasan Bapak. Anggota DPR semua sudah mendukung pergerakan kami, dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, semua mendukung, banyak yang mendukung, kepala-kepala daerah mendukung. Artinya semua sudah sepakat sebenarnya. Saya mau katakan, kalau perwakilan dari tiap provinsi, saya mau katakan bahwa seluruh Indonesia sudah sepakat untuk mensejahterakan, menghargai, menghormati guru sebagai profesi yang mulia yang menciptakan profesi-profesi yang lain. Mereka sudah sepakat bahwa Presiden dan juga Bapak Menteri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mengangkat kami menjadi PNS tanpa tes dengan kepres, itu tidak ada ruginya untuk negara. Kenapa? Usia kami ini 35 tahun ke atas. Artinya usia kami ini sudah senja, Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan juga para pemangku kepentingan dan juga pemerintahan. Saya mau katakan, usia kami sudah senja. Jadi ketika usia kami sudah senja, mungkin ketika kami sudah mendapat kepres dari Bapak Presiden, itu tidak rugi. Kenapa? Karena nggak lama lagi pensiunnya kami, bahkan mungkin akhir hayat kami. Salam sehat, salam dasar, sahabat GTK HNK 35+, sahabat guru, sahabat Indonesia. Sahabat GTK HNK 35+. Ada yang bertanya atau mungkin kritik atau bahkan protes atau apalah namanya ya. Katanya GTK HNK 35+ itu adalah grup atau komunitasnya orang-orang kaya. Kenapa? Karena di dalam GTK HNK 35+ itu sendiri, kalau ada kegiatan-kegiatan, mereka berbondong-bondong. Ada yang pakai mobil pribadi, ya pokoknya penampilan mereka wah begitu ya. Ada yang berkata demikian. Jadi mereka menyimpulkan orang kaya kok berjuang, orang kaya kok menuntut kesejahteraan, demikian. Harusnya kalau berjuang itu harus menunjukkan kelemahan atau ketidakmampuan atau menunjukkan kemiskinannya karena gaji yang tidak layak untuk kemanusiaan. Sahabat teras, sahabat GTK HNK 35+, sahabat guru dimanapun Anda berada, sahabat guru dan sahabat tenaga kependidikan di Indonesia, di seluruh Nusantara. GTK HNK 35+ adalah persatuan atau komunitas atau kegerakan dari guru-guru honor dan juga tenaga kependidikan di seluruh sekolah-sekolah negeri dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia, di Nusantara. Jadi ketika kita berkata, kan mereka kalau ada pertemuan ataupun ada rapat-rapat, mereka bawa mobil pribadi, Mercy dan macam-macam. Mereka pakaiannya tidak menunjukkan orang yang tidak bekerja atau kurang ekonominya begitu ya, status sosialnya, orang yang kekurangan begitu. Saya mau katakan GTK HNK 35+ berjuang dari Sabang sampai Merauke untuk guru honor dan tenaga kependidikan, termasuk di dalamnya operator dan juga tenaga administrasi sekolah dan juga pegawai-pegawai sekolah honor yang lainnya, khusus di sekolah-sekolah negeri dari Sabang sampai Merauke. Jadi ketika kita berbicara perjuangan GTK HNK 35+, kita tidak sedang berbicara privasi ya, pribadi. Jadi kita tidak sedang berbicara privasi. Memang kalau kita berbicara pribadi, ya tentu saja GTK HNK 35+ ada yang kaya, ada yang miskin secara pribadi, anggotanya secara individual.
tapi kita sedang memperjuangkan kelayakan honorer di seluruh Indonesia, khususnya honorer di sekolah-sekolah, terkhusus lagi sekolah-sekolah negeri. Jadi kita tidak sedang memperjuangkan pribadi. Justru kalau ada orang kaya dari anggota GTK HNK 35+ yang ikut berjuang di dalamnya, ini bagus. Dia tidak sedang mau egois, oh saya sudah sejahtera, saya tidak perlu berjuang. Tidak. Karena di dalam GTK HNK 35+ itu kita berjuang secara profesional. Dan secara profesi kita tahu sendiri bahwa profesi guru honor baik di sekolah negeri ataupun swasta secara umum, sebenarnya yang kita perjuangkan adalah sekolah negeri ya. Tapi secara umum saya mau katakan itu tidak memiliki penghargaan atas jasa mereka. Mereka hanya dinyanyikan setiap hari pahlawan, hari guru. Mereka sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, yang artinya mereka bisa beli mobil tanpa uang, mereka bisa beli makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa uang. Itu kan mereka berpikir selama ini, paradigma pemerintah atau orang-orang di sekitar kita yang sebelah mata memandang seperti itu. Memangnya cukup dengan tanpa tanda jasa kita memenuhi kebutuhan hidup kita, perut kita, keluarga kita, anak istri kita, suami kita, cucu-cucu kita? Tidak. Jadi justru kalau memang orang kaya di dalam keanggotaan GTK HNK 35+ ikut berjuang, saya mengapresiasi. Itu positif, itu dasar, itu luar biasa. Mereka tidak egois memikirkan diri sendiri. Di dalam GTK HNK 35+ secara profesi, secara profesional, jelas guru honor di Indonesia secara umum dan secara khusus di sekolah-sekolah negeri itu tidak layak kehidupan mereka. Artinya saya pernah bertanya dengan teman-teman juga di kabupaten, di pengurus kabupaten di daerah, ketika dengan orang dinas, pegawai dinas kita berbicara, minimal kita UMR lah Pak. Masa gaji kita di bawah UMR, kita kalah dengan buruh? Kita kan sarjana. Atau minim-minimnya ada juga guru-guru itu yang belum sarjana tapi mereka berjasa bertahun-tahun mengajar, minimal mereka SMA. Sedangkan buruh itu juga tidak sekolah bahkan, tapi gaji mereka rata-rata sekarang kalau di Sumatera Selatan ini, rata-rata harian di OKI khususnya itu 100.000. Rata-rata, berarti ada yang di bawah, ada yang di atas. Rata-rata 100.000. Terus kita kadang sebulan dapat 500.000, 300.000, ada yang lebih kecil, walaupun ada juga yang lebih besar. Tetapi intinya tidak sampai UMR. Ketika kita menuntut UMR, pegawai dinas tadi berkata dengan rombongan kami pada waktu itu, berkata bagaimana? Oh, guru itu kan bukan buruh. UMR itu untuk buruh. Guru itu profesional. Saya mau katakan, ketika guru adalah seorang profesional, kenapa gajinya justru kalah dengan buruh? Ini kebalik. Jadi di negara ini sedang terbalik pemikirannya. Jadi saya mau katakan, GTK HNK 35+, mereka ini ada, saya mengutip dari kata-kata seorang anggota DPR ya. Saya kurang ingat apakah ketika teman-teman GTK HNK 35+ ini bertemu di Komisi 2 DPR RI atau di DPR dari DPRD di kabupaten mereka, di provinsi mereka, saya kurang ingat. Tetapi yang jelas ada satu kata, nanti teman-teman boleh luruskan di komentarnya ya. Jadi saya mau katakan, DPR ini berkata, guru ini bukan orang-orang yang butuh pekerjaan. Guru ini bukan orang-orang yang tidak bekerja. Mereka itu sudah bekerja, mereka punya pekerjaan, mereka itu adalah profesional. Mereka hanya butuh penghargaan. Dan ketika perjuangan kita berhasil, sebenarnya bukan perjuangan GTK HNK 35+ yang akan berhasil dan berjaya, tetapi guru-guru akan dimuliakan. Ketika guru-guru dimuliakan, maka suatu negara, satu wilayah itu akan mulia juga. Maka jayalah guru, mulialah guru, jayalah negeriku, mulialah negeriku, bangsaku Indonesia juga jaya. Ini yang perlu kita catat. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Silahkan like, komen, dan juga subscribe channel ini
untuk mendukung perjuangan kegerakan kita GTK HNK 35+ se-Indonesia, se-Nusantara. Saya mau katakan lagi kepada Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dan juga Bapak Nadiem Makarim, Mendikbud yang luar biasa dahsyat. Saya kagum dengan kecerdasan saudara, dengan kecerdasan Bapak. Anggota DPR semua sudah mendukung pergerakan kami, dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, semua mendukung. Banyak yang mendukung, kepala-kepala daerah mendukung. Artinya semua sudah sepakat sebenarnya. Kalau saya mau katakan, kalau perwakilan dari tiap provinsi, saya mau katakan bahwa seluruh Indonesia sudah sepakat untuk mensejahterakan, menghargai, menghormati guru sebagai profesi yang mulia yang menciptakan profesi-profesi yang lain. Mereka sudah sepakat, Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mengangkat kami menjadi PNS tanpa tes dengan kepres, itu tidak ada ruginya untuk negara. Kenapa? Usia kami ini 35 tahun ke atas. Artinya usia kami ini sudah senja, Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan juga para pemangku kepentingan dan juga pemerintahan. Saya mau katakan, usia kami sudah senja. Jadi ketika usia kami sudah senja, mungkin ketika kami sudah mendapat kepres dari Bapak Presiden, itu tidak rugi. Kenapa? Karena gak lama lagi pensiunnya kami, bahkan mungkin akhir hayat kami, akhir hidup kami. Karena kalau saya masih muda, 35-an ya, belum ada 45, 40 juga belum ada. Tetapi saya mengangkat nama GTK HNK 35+. Anggota GTK HNK 35+ itu artinya 35 tahun ke atas. Ada yang 60, ada yang 69. Mereka masih honor. Jadi artinya ketika mereka jadi PNS dengan kepres bapak luar biasa. Ketika mereka mati besok, sebenarnya mereka sudah mati menjadi PNS. Dan itu semua karena jasa kemuliaan dari pemerintah, pemangku jabatan, Menteri Pendidikan, dan juga Presiden pada saat ini. Jadi Bapak mengukir sejarah baru di Indonesia. Dari zaman Umar Bakri sampai sekarang belum ada realisasi untuk guru-guru di Indonesia. Dan ketika pemerintahan Bapak mampu melakukan itu, Bapak mengukir sejarah baru yang luar biasa dahsyatnya. Demikian saja untuk Bapak Presiden Joko Widodo yang saya hormati. Jadi saya mengatakan tidak rugi memberikan kepres kepada kami. Kalau memang separah-parahnya kepres PNS itu untuk kami, dan memang mungkin pemerintah memberikan opsi untuk P3K kepada kami, maka kontraknya seperti yang di Komisi 2 kemarin, GTK HNK sudah audiensi dengan RDP ya, dengan Komisi 2 DPR RI. Jadi di sana dikatakan jangan batasi dengan 1 tahun kontrak. Terus juga kalau kamu harus P3K, ya P3K tanpa tes dengan kepres, atau P3K tanpa tes. Demikian Bapak Jokowi, Bapak Nadiem Makarim, dan para pemerintah, para DPR, DPR RI, DPRD, dimanapun berada di Indonesia, para kepala daerah, gubernur, bupati, camat yang mendukung kami, bahkan lurah, bahkan wali murid di sekolah-sekolah kami yang mendukung kami. Terima kasih. Jayalah Indonesia, mulialah Indonesia. Kapres PNS tanpa tes. Yes, yes, yes.